Sekarang ini Pulau Bali menuju ke puncaknya atau menuju ke emasannya. Apakah Pulau Bali itu akan terus berada di atas? Ya, menurut saya bisa jatuh dan bisa turun. Salam budaya, rahayu-rahayu untuk kita semua. Jadi untuk pembahasan kali ini saya akan membahas tentang Jawa dan Bali. Sering sekali perdebatan di media sosial mengatakan bahwa kenapa sih orang Jawa pengen sekali kembali ke masa lalu. Apakah orang Jawa itu pengen kembali ke zaman kegelapan atau zaman jahiliyah atau zaman kemunduran? Orang Jawa itu sejak zaman dahulu ataupun zaman sekarang itu masih memegang tradisi, adat, dan budaya. Seburuk yang sering diperdebatkan di media sosial bahwa banyak sekali yang mengatakan penduduk Pulau Jawa zaman dulu itu orang-orangnya kemunduran atau keterbelakangan. Jadi kita itu harus mengakui bahwa peradaban yang ada di Jawa dan juga Nusantara itu punya peradaban yang luar biasa. Orang Jawa Nusantara zaman dulu itu sudah punya peradaban yang luar biasa, punya tata kenegaraan yang luar biasa. Banyak sekali peninggalan-peninggalan atau artefak-artefak kuno peninggalan orang Jawa zaman dulu ataupun orang Nusantara itu banyak sekali peninggalan yang dapat dilihat sampai sekarang. Contohnya seperti candi-candi yang ada di Pulau Jawa. Jadi kurang apa lagi? Jadi pembangunan candi yang ada di Borobudur itu bukan dibangun oleh makhluk halus, bukan dibangun oleh Nabi Sulaiman. Jadi candi-candi yang ada di Pulau Jawa itu ya dibangun oleh orang-orang Jawa zaman dulu. Pembangunan candi Borobudur dan Prambanan itu juga membutuhkan waktu yang lama, membutuhkan waktu sampai bertahun-tahun, karena dari bentuk struktur candi yang di situ aja sudah membuktikan penempatan candi itu didirikan di atas sebuah bukit. Jadi orang-orang zaman dulu juga sudah mengetahui apakah bukit ini gampang longsor. Zaman dulu juga sudah mengetahui struktur-struktur tanah yang ada di situ di tempat pembangunan candi-candi yang ada di Jawa Nusantara. Jadi dalam pembuatan candi tersebut itu juga membutuhkan ilmu yang luar biasa, dan ilmu tersebut banyak dicontoh di luar negeri sampai sekarang, karena penataan batu-batu tersebut, perekatan batu-batu tersebut tidak menggunakan lem, tidak menggunakan semen, cuma ditumpuk-tumpuk tapi sudah ada kuncinya. Jadi itu yang ditiru zaman sekarang itu di luar negeri, bahwa orang-orang Jawa zaman dulu itu penganut kepercayaan lokal dan juga agama Hindu dan Buddha sebelum masuknya agama Kristen dan juga agama Islam. Seperti peninggalan tata cara agama Hindu dan Buddha dan juga kepercayaan yang ada di Jawa itu, walaupun sekarang itu sudah menganut agama lain, tapi orang-orang Jawa itu masih mempertahankan tradisi-tradisi adat dan budaya leluhur sejak zaman dahulu sampai sekarang. Seperti adat istiadat yang sampai sekarang tidak ditinggalkan, seperti ketika ada wanita hamil itu juga ada ritual-ritual khusus yang dilakukan oleh orang-orang Jawa zaman sekarang. Dan juga seperti bayi yang umur 7 bulan atau bisa disebut mitoni, kalau penyebutan orang Jawa seperti itu, juga tradisi-tradisi orang Hindu Jawa zaman dulu yang tata caranya masih menggunakan tradisi leluhur orang Jawa zaman dulu, tapi untuk cara berdoa juga sudah memakai
kepercayaan agama lain, seperti itu yang di Jawa. Jadi orang Jawa itu tidak bisa sepenuhnya dibilang ilang Jawane, masih mempertahankan tradisi adat budaya warisan leluhur Nusantara. Agama Hindu yang ada di Pulau Dewata Bali tersebut asal usulnya juga dari Pulau Jawa di era-era zaman kerajaan zaman dulu. Tapi antara Hindu yang ada di Jawa dan juga Hindu yang ada di Bali itu ada sedikit perbedaan, karena setiap wilayah itu akan memadukan atau perpaduan antara agama Hindu Jawa dan juga seperti agama Hindu yang ada di Bali, antara perpaduan dengan kepercayaan lokal setempat, seperti itu. Jadi sebenarnya antara Hindu yang ada di Pulau Jawa dan Hindu yang ada di Pulau Jawi yang ada di Pulau Bali tersebut itu tujuannya sama, tapi ada sedikit tata cara perbedaan ya, seperti itu. Dan itu tidak usah dipermasalahkan atau tidak usah dijadikan masalah. Yang penting tujuannya sama, yang masih mempertahankan budaya warisan leluhur Nusantara. Seperti saya pernah bertanya kepada generasi-generasi muda yang ada di Pulau Jawa itu, 5 dari 10 pemuda tersebut, ketika saya tanya pendapat mengenai orang-orang yang ada di Bali seperti itu, apa pendapatnya, mengatakan bahwa di Bali itu tempatnya nyaman, damai, dan tentram. Jadi dari 5 dari 10 pemuda yang ada di Jawa mengatakan bahwa Bali itu tempat paling nyaman untuk ditinggali. Jadi mereka juga mengatakan bahwa mereka juga di Jawa seperti pengen yang ada di Bali, seperti itu. Walaupun di Jawa itu sudah mayoritas agama lain, tapi setidaknya tata cara orang-orang Jawa yang masih mempertahankan tradisi tersebut masih dipertahankan. Jangan sampai putus dengan leluhur yang ada di Jawa, seperti itu yang dikatakan mereka. Jadi sebenarnya saya waktu tanya-tanya ke beberapa pemuda yang ada di Jawa itu sebenarnya mau untuk dokumentasi, tapi mereka masih malu karena sudah mereka juga bukan konten kreator, juga tidak terbiasa ngomong di depan kamera atau disorot kamera, seperti itu. Perkembangan agama Hindu yang di Jawa itu sampai detik ini mau masuk ke tahun 2025 itu perkembangannya luar biasa, perkembangannya sangat pesat. Banyak sekali yang mengatakan bahwa generasi-generasi muda Hindu yang ada di Pulau Jawa itu banyak yang menikah ke agama lain. Tapi setelah saya melakukan penelusuran atau tanya-tanya atau menonton video seperti itu, jadi saya mengumpulkan data tidak hanya dari satu tempat, tapi banyak masuknya dari agama lain itu ke agama Hindu karena status pernikahan tersebut. Jadi seperti itu adalah sebuah, tidak usah diperdebatkan atau tidak usah dipermasalahkan, karena kita itu tahu sejak zaman dahulu, sejak zaman kerajaan sampai di zaman sekarang itu masalah pernikahan beda agama itu sudah ada sejak zaman dulu. Karena agama itu juga tidak bisa dipaksakan, karena agama itu akan ada dalam hati tersebut. Ketika pemeluk agama tersebut merasa nyaman, ya orang tersebut akan mengikuti agama tersebut ya. Kepercayaan agama yang ada di Jawa, contohnya orang sekarang masih menyebutnya kepercayaan lokal, tapi bagi saya di Jawa juga sudah ada agama Kapitayan tersebut dan sudah diakui negara dan juga sudah bisa ditulis di kolom KTP tersebut. Itu perkembangannya juga banyak. Walaupun para penganut kepercayaan yang ada di Jawa itu sepenuhnya belum banyak yang untuk mengakui atau terus terang untuk nulis di kolom KTP. Hanya seperti beberapa bulan yang lalu saya juga pernah membuat video
tentang penganut agama Hindu Jawa sejati itu yang tidak bergabung ke umat Hindu yang ada di Nusantara itu juga masih banyak banget seperti itu, dan tidak usah dipermasalahkan. Biarkan mereka menjalani hidup mereka dengan tentram dan nyaman, karena tidak usah dipandu, mereka juga sudah tahu tata cara gimana menghadap Tuhan yang widiwasa ketika saya tanya, dan mereka menerangkan bahwa mereka juga sudah mengetahui tata cara Hindu yang ada di Jawa sejak zaman dulu, diwariskan ke turun-temurun, diteruskan oleh generasi-generasi sampai sekarang. Di Nusantara ini banyak sekali adat dan budaya lokal, seperti contohnya kesenian yang ada di Jawa dan juga di seluruh Nusantara itu sangat berbeda dengan negara-negara lain. Makanya kesenian-kesenian yang ada di Jawa dan juga di seluruh Nusantara itu menjadi sorotan dunia saat ini, seperti tentang kesenian musik tradisional gamelan yang ada di Bali, yang ada di Jawa, yang ada di Lombok, dan juga yang ada di Sunda. Seperti itu banyak sekali dipelajari oleh orang warga negara asing, dipelajari di Jawa, kemudian dipraktekkan di sana juga. Kesenian tradisional yang ada di Nusantara itu mempunyai daya pikat yang luar biasa. Banyak sekali yang belajar nyinden, menyanyi, belajar nyanyi Jawa, tembang Jawa, seperti itu banyak dilakukan oleh orang-orang dari luar negeri, dan belajar langsung sampai bertahun-tahun ke Indonesia, dan bahkan mereka banyak juga yang menikah dengan orang Indonesia. Dari beberapa pemuda yang ada di Jawa mengatakan kepada saya bahwa kenapa sih Bali itu banyak sekali dikunjungi oleh warga asing, banyak sekali bule-bule datang ke Pulau Bali, padahal di Bali pantainya juga gitu-gitu aja. Ya seperti itu katanya, pantainya juga seperti di tempat-tempat lainnya. Dan kemudian saya mengatakan kepada mereka bahwa perbedaannya itu tidak hanya di pantai, perbedaannya itu di mayoritas tradisi, adat, dan budaya yang ada di Bali itu masih mempertahankan budaya leluhur Nusantara. Makanya Pulau Bali itu berbeda dengan yang ada di Jawa. Di Jawa itu lebih sedikit dikunjungi oleh wisatawan dari mancanegara. Kalau untuk Bali banyak sekali dikunjungi oleh wisatawan mancanegara dan juga domestik. Di Pulau Bali itu yang menarik tidak hanya pantainya, tidak hanya kegiatan-kegiatan umat beragama Hindu yang ada di Bali ketika melakukan upacara seperti galungan, seperti kuningan, seperti hari raya Nyepi, seperti ogoh-ogoh, tapi juga ada yang menarik itu alamnya, sawahnya itu yang menjadi banyak sekali menjadi sorotan dunia, ya seperti itu. Apakah Bali masih akan mempertahankan sawah-sawah yang ada di Bali untuk dipertahankan sampai ke 40 tahun mendatang seperti itu? Karena sawah yang ada di Bali itu juga salah satu daya tarik wisatawan dari luar negeri untuk datang ke Bali. Mereka tidak hanya pergi ke sawah dan juga tidak hanya pergi ke pura-pura yang ada di Bali atau ke pantai, atau sekedar menikmati pemandangan kali-kali air terjun yang ada di Bali. Itu juga komplit di Bali itu, karena Bali itu berbeda dengan pulau-pulau lain yang ada di Indonesia. Sekarang ini Pulau Bali menuju ke puncaknya atau menuju keemasannya. Apakah Pulau Bali itu akan terus berada di atas? Ya, menurut saya bisa jatuh dan bisa turun, kalau tergantung orang-orang Balinya gimana cara menjaga Pulau Dewata Bali tersebut, dijaga sealami mungkin seperti sekarang ini dan dipertahankan seperti itu. Jangan sampai terpengaruh dengan budaya-budaya yang datang ke Pulau Bali, karena yang datang ke Pulau Bali itu tidak hanya sekedar untuk jalan-jalan, tidak hanya sekedar bisnis, tapi juga ada yang sekedar menyebarkan
kepercayaannya tersebut. Cukup sekian, jika ada salah kata yang menyinggung perasaan panjenengan yang tanpa saya sengaja, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Salam budaya Nusantara.